الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sampai di mana? Al-Iqrar. Yang itu. Kita mulai dari atas saja. Yang ini. Al-Umam. Fal-umamu kulluha muqirratun. Sudfah. Berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan tentang tauhid. Bahwasanya tauhid yang dituntut dari hamba adalah tauhid al-uluhiyah. Walaupun sebenarnya tauhid itu ada 3, ya. Tapi para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka lebih fokus, ya, menekankan tauhid al-uluhiyah. Karena tauhid ar-rububiyah itu tidak ada yang mengingkarinya. Kecuali kata Syekh, orang yang menampakkan pengingkaran secara zahir tetapi secara batin dia akui. Fal umamu kulluha muqirratun bi tauhidir rububiyyati tiraran. Umat-umat seluruhnya mengakui, menetapkan tauhid rububiyah ini secara ittirar. Ya. Ittirar artinya secara daruri, sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang ada saja begitu dalam diri mereka. Sebab itu sesuatu yang Allah memang jadikan sebagai fitrah di dalam jiwa mereka. Ya, jadi kayak ada begitu saja. Lam yajhadhu illa man tadhahara bil inkar. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali yang berpura-pura menampakkan pengingkaran. Ma'annahu ya'tarifu bihi fil batin. Padahal secara di dalam batinnya dia ya'tarifu bihi, mengakui. Jadi antara lisannya dengan apa yang ada dalam hatinya itu
ada kontradiksi. Di lisan dia bilang tidak mengakui, mengingkari, mendustakan, tetapi sesuatu yang ada dalam hatinya menetapkan. Dan ini tidak bisa dia tolak. Li'anna al-iqrar bihi daruriyun, sebab pengingkaran ikrar, pengakuan terhadap tauhid rububiyah, bahwasanya hanya Allah yang mencipta, yang berezeki, yang mengatur alam semesta, itu sifatnya daruri. Fal jami'u ya'rifu anna hadzal khalqa wa hadzal kauna la budda lahu min khaliq. Seluruhnya mengetahui bahwasanya penciptaan ini, alam ini harus memiliki pencipta, harus ada penciptanya. Wa hadzal khalq alladhi yasiru la budda lahu min mudabbir. Ya, makhluk ini yang berjalan itu harus ada yang mengaturnya. Laisa mawjudan bimujarradis sudfah. Bukan sesuatu yang ada secara tiba-tiba. Tidak ada yang menciptakannya. Itu tidak masuk akal. Au mawjudan min nafsihi. Tidak pula makhluk ini, alam ini ada dari dirinya sendiri. Maksudnya sesuatu yang mengadakan, mencipta dirinya sendiri. Itu tidak mungkin juga. Jadi dia tidak mungkin ada begitu saja secara tiba-tiba tanpa ada yang menciptakannya. Tidak pula dia sendiri yang mengadakan dirinya. Mawjudan min nafsihi. Ini tidak mungkin secara akal. Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka dicipta dari selain sesuatu? Maksudnya apakah mereka ada begitu saja secara tiba-tiba, tidak ada yang menciptakannya? Ini istifham ingkari. Artinya tidak seperti itu. Am humul khaliqun, ataukah mereka yang mencipta, yaitu mencipta diri mereka sendiri? Ini juga tidak mungkin. Dia tidak ada, bagaimana dia mau mencipta dirinya sendiri? Am khalaqus samawati wal ard, ataukah mereka yang mencipta langit dan bumi? Ini tidak mungkin juga. Sebab mereka tidak ada, bagaimana mau mencipta langit dan bumi? Di sini ada pertanyaan dihilangkan. Dan itu pertanyaan yang benar. Yaitu, ataukah Allah yang mencipta mereka? Tidak disebutkan, ya karena sudah jelas ya. Kalau mereka tidak ada secara tiba-tiba, tidak pula mencipta diri mereka sendiri, tidak mencipta langit dan bumi, ya kalau begitu yang mencipta mereka adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta. Bal la yuqinun, tetapi mereka tidak yakin. Fal iqraru bi tauhidir rububiyyati daruriyun wa fitriyun lakinnahu la yakfi. Silakan. Niza' ni kasrah. Hasala fihi niza'u
du'ati. Minal. Masya Allah, barakallah. Fal iqraru bi tauhidir rububiyyati daruriyun wa fitriyun. Pengakuan terhadap tauhid rububiyah, bahwasanya Allah yang mencipta, memberi rezeki, menguasai, mengatur, itu sifatnya daruri. Jadi sesuatu yang apa ya? Jadi dia sesuatu ilmu yang ada, sudah tertanam dan tidak bisa mereka tolak. Jadi kalau bahasanya di atas itiror, mereka dipaksa untuk menerima itu. Sulit untuk menghilangkan keyakinan itu dari diri mereka. Wa fitriyun, sesuatu yang sifatnya fitrah. Allah sudah tanamkan hal ini di dalam hati mereka. Lakinnahu la yakfi, tetapi pengakuan akan tauhid rububiyah itu belum cukup. Mengakui Allah yang mencipta, Allah yang berrezeki, Allah yang memiliki, menguasai, mengatur segala urusan, ini belum cukup. Lam yakfil musyrikina iqraruhum bihi. Iqraruhum apa i'rabnya? Fa'il dari yakfi. Jadi iqraruhum bihi, pengakuan mereka. Mereka siapa? Kembali ke sebelumnya, al-musyrikin. Pengakuan mereka akan tauhid rububiyah, bahwasanya Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur segala urusan, itu belum cukup bagi kaum musyrikin. Belum cukup. Kama fil Quran. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Fal Qur'anu sharihun fi hada. Al-Quran tegas di dalam hal ini. Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum. Kelanjutan ayat, Allah. Fasayaquluna Allah. Wala in sa'altahum, dan jika engkau bertanya kepada mereka, man khalaqahum, siapa yang mencipta mereka? Kata Syekh, maidha yujibun, apa jawaban mereka? Yujibuna Allah, mereka akan menjawab Allah. Jadi ayatnya itu, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang telah mencipta mereka? La itu penguat. Dan lam di sini sebelumnya harus ada sumpah. Ketika tidak ada berarti muqaddar. Sumpah itu sendiri fungsinya li ta'kid, menguatkan. Kemudian ada nun taukid, la yaqulunna. Ini nun taukid juga menguatkan sehingga ada 3 penguat. La yaqulunallah, maka pasti tidak ada keraguan. Mereka pasti akan menjawab Allah. Maksudnya Allahu huwallazi khalaqana. Allah dialah yang telah mencipta kami. Hada huwa tauhidur rububiyah. Ini ya, jawaban mereka, Allah yang mencipta kami, itulah tauhid rububiyah. Tapi ternyata ini tidak cukup bagi mereka. Mereka masih dianggap belum masuk ke dalam Islam dengan pengakuan mereka tersebut. Fal matlubu huwa tauhidul uluhiyah. Yang dituntut adalah tauhidul uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Hadza alladhi hasala fihi an-nizaa'u wal khilafu wal khisamu bainar rusuli wal umam. Ini yaitu tauhidul uluhiyah yang merupakan tauhid yang di dalamnya terjadi an-niza',
terjadi ya, perselisihan. Ini al-khilaf wal khisam hampir berdekatan maknanya, ya, bertengkar, bermusuhan, berselisih antara para rasul dan umat-umatnya. Perselisihannya, pertengkarannya, permusuhannya itu ini dikarenakan tauhid al-uluhiyah. Jadi misalnya di antara syariat-syariat yang ada sholat, ada puasa, ada zakat, haji. Nabi SAW dan kaum musyrikin di masa itu mereka tidak mempermasalahkan hal-hal ini. Apalagi haji. Itu bahkan mereka punya Baitullah. Sudah haji semenjak dari zaman Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum musyrikin, orang-orang Quraisy itu keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi sengketa mereka, perselisihan mereka bukan dikarenakan perkara sholat, bukan karena puasa, bukan karena zakat, bukan karena haji, tapi karena itu. Nabi SAW mengatakan, "Qul la ilaha illallah tuflihu." Ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalian beruntung. Yang Nabi perintahkan ucapkan. Tetapi mereka sadar bahwasanya kalau diucapkan berarti amalan harus mengikut. Tidak boleh berbeda. Nah, maka walaupun Nabi hanya minta ucapkan, kalian pasti beruntung, mereka paham kalimat ini punya konsekuensi. Bukan hanya sekadar kalimat yang diucapkan. Makanya mereka tidak mau mengucapkan. Padahal yang Nabi minta qaul, ucapkan. Ya, tapi karena mereka paham konsekuensinya, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Di kisah sakitnya Abu Thalib, di sakit yang beliau wafat, Nabi SAW mendakwai pamannya. Nabi bilang, "Ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajjulaka biha indallahi subhanahu wa ta'ala. Suatu kalimat yang saya akan jadikan hujjah untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanya bilang, "Qul," ucapkan, wahai pamanku. Di situ ada Abu Jahal dan 2 orang kawannya, pembesar Quraisy, temannya Abu Thalib. Kata mereka, "Atarghabu am millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau telah benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Diingatkan akan leluhurnya. Abu Thalib itu sangat membesarkan ya, orang tuanya. Artinya la ilaha illallah itu keharusannya harus menolak agamanya Abdul Muttalib. Ya, di mana agamanya Abdul Muttalib selain menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sangat memahami akan konsekuensi dari kalimatu la ilaha illallah. Wa baina du'ati ilallahi wa bainan nas. Tauhid itu merupakan perkara yang terjadi di dalamnya an-niza'u wal khilaf wal khisam. Perselisihan, pertengkaran, permusuhan antara para da'i ilallah dengan orang-orang yang mereka dakwai. Hadza huwa alladhi fihi al-khusumah. Inilah dia, itu tauhid uluhiyah yang di dalamnya terjadi permusuhan,
fihil qital, karenanya lah terjadi peperangan. Wa fihi ma yata'allaqu bidzalika minal wala'i wal bara'i wa ghairi dzalika. Dan karena tauhid uluhiyah lah terjadi sesuatu yang terjadi al-wala' wal bara'. Ya. Terjadi cinta dan benci dan selain daripada itu. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa kaunu aktsaril Qur'an. Jadi pahami dulu pembahasan di atas, penjelasan dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang tauhid dengan penjelasan yang sangat jelas. Kemudian dijelaskan apanya? Lawan dari tauhid. Itu tauhid lawan dari tauhid itu kesyirikan. Ya. Di syarah Syekh Shalih Fauzan mengatakan tauhid yang dimaksud adalah tauhid apa? Uluhiyah. Berarti kesyirikan dalam uluhiyah. Itu yang paling ditekankan. Jadi penjelasan dalam Al-Quran kebanyakannya menekankan apa? Tauhid uluhiyah atau melarang dari syirik dalam uluhiyah. Ya. Rububiyah disebutkan, al-asma wa sifat disebutkan itu sebagai dalil, sebagai burhan untuk menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah. Jadi yang menjadi inti adalah tauhid uluhiyah. Disebutkan rububiyah, Allah mencipta, Allah memberi rezeki, disebutkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Supaya orang mengakui bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa kaunu aktsaril Qur'ani fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Keberadaan Al-Qur'an di dalam menjelaskan pokok ini, tauhid dan syirik, tauhid uluhiyah, itu min wujuhin syatta, dari berbagai sisi. Jadi penjelasan Al-Quran atau kebanyakan Al-Quran tentang dasar atau pokok ini, itu tentang tauhid dan syirik, itu dari berbagai sisi, min wujuhin syatta, dari sisi-sisi yang beraneka ragam. Jadi metodenya bukan satu untuk menetapkan bahwasanya tidak ada ilah yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak macam penjelasannya, bukan satu atau dua cara, tapi sangat banyak. Bikalamin yafhamuhu abladul ammah, dengan kalimat, dengan penjelasan yang bisa dipahami oleh orang awam yang paling ablad. Ablad itu isim tafdil dari balid. Balid itu orang yang susah paham. Ya. Dia orang sangat susah memahami. Ini bukan hanya orang susah memahami, tapi ablad pakai isim tafdil, orang yang paling susah memahami sekalipun dia bisa memahami penjelasan tentang tauhid. Beliau contohkan di syarah, dicontohkan oleh Syekh Shalih Fauzan, misalnya Allah Jalla wa Ala yaqul, Allah berfirman wa'budullaha. Perhatikan bahasanya. Ini salah satu metodenya. Dan beribadahlah kalian kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan jangan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah atau sulit itu? Ya, ini sangat mudah. Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Syai'an nakiro dalam konteks
larangan benar-benar umum. Jadi siapapun tidak boleh dipersekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ini bukan hal yang sulit untuk dipahami. Orang awam pun yang mengerti bahasa Arab, kalau dibacakan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, dia akan paham. Ini tidak perlu ilmu nahwu yang mendalam. Tidak perlu ilmu balaghah. Tidak perlu ilmu usul fikih. Tidak perlu ilmu-ilmu alat yang ini. Orang awam yang mengerti bahasanya atau dibacakan kepadanya terjemahannya, dia akan paham. Wa'budullah ini perintah beribadah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, larangan menyekutukan Allah dalam ibadah. Berarti ini apa? Tauhid. Perintah beribadah, larangan menyekutukannya. Berarti keharusannya tauhid. Hal hadza kalamun ghamidun, apakah ini merupakan kalimat yang susah, yang sulit? Al-awamu yang ditasydid mimnya, karena dia jamak dari al-ammah, mim yang ditasydid, bukan waw, bukan al-awam. Al-awamu yafhamunahu, orang awam itu bisa memahaminya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yafhamuna min hadza al-amra bil ibadati wan nahyi 'anil syirki. Mereka memahami dari ayat ini. Jadi al-amr itu maf'ul dari yafhamun, bukan badal dari hadhihi. Ya. Kenapa bisa? Ada dari sisi makna, ada dari sisi lafaz. Dari sisi makna al-amr itu cocoknya jadi maf'ul bihi. Dari sisi lafaz hadhihi dengan al-amr itu beda jenis. Al-amr mudzakkar, hadhihi muannas. Ya, berarti tidak jadi badal itu, karena badal hadhihi harus menuju ke amr, dan ini hadhihi menuju ke ayat yang sebelumnya. Jadi yafhamuna min hadhihi ay min hadhil ayat. Mereka memahami dari ini, itu dari ayat ini. Apa yang mereka pahami? Perintah beribadah, larangan dari kesyirikan. Itu dari ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Walau annahum lam yata'allamu, walaupun mereka bukan orang yang belajar. Ya'rifuna hadza min lughatihim, mereka mengetahui hal ini dari bahasa mereka. Hadhihi ayatun wahidah, ini baru satu ayat. Wal Qur'anu mamlu'un min mithli hadza, sementara Al-Qur'an penuh dengan ayat yang semisal ini. Subhanallah, ya. Jadi penjelasan tentang tauhid itu sangat jelas. Penjelasan tentang syirik itu sangat jelas dalam Al-Qur'an. Hadhil ayat yamurruna 'alaiha wa yaqra'unaha. Ini titik anunya nih yang ditekankan oleh Syekh. Ayat-ayat ini mereka lewati, mereka lalui, dan mereka baca. Lakin la yufakir, bukan lakinna di sini, karena setelahnya jumlah fi'liyah. Jadi dia di takfif. Lakin la yufakiruna fiha, tetapi mereka tidak mentafakuri, tidak mentadaburi ayat ini. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Mereka baca ayat ini, wahum yaqulun, tetapi amalan mereka bagaimana? Mereka berdoa, ya Ali, ya Husain, ya Badawi, ya Tijani, ya Abdul Qadir, yasrahuna wa yasihuna wa yunaduna bi'a'la aswatihim. Ya, mereka berteriak, memanggil, menyeru dengan suara mereka yang paling tinggi, yang paling lantang. Ketika mereka punya hajat atau dalam kondisi genting, yang mereka panggil bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka panggil ya fulan wa fulanun hadza mayyit. Ya, dia panggil ya fulan. Disebut nama-nama tadi,
Sementara fulan ini adalah orang yang sudah mati. Mana yang lebih baik? Kehidupan atau kematian? Mana lebih baik? Antara ada dengan tidak ada. Mana yang merupakan sifat kesempurnaan? Hah? Ada atau tidak ada? Ada. Mana yang lebih sempurna? Atau mana yang merupakan sifat kesempurnaan? Mati atau hidup? Hidup. Orang yang meninggal itu perlu kepada orang yang hidup. Perlu didoakan, ya, dimintakan pengampunan. Sementara orang yang orang yang hidup itu tidak perlu kepada orang meninggal. Di saat dia hidup saja tidak boleh kita beribadah kepadanya. Apalagi kalau dia telah wafat. Wa hadza alladhi yunadil mayyit wa yasrahu rubbama annahu yahfadul Qur'an bil qira'ati sab'i awil ashri. Orang ini yang menyeru, memanggil. Yasrahu itu memanggil dalam kondisi ini, kayak dapat sesuatu yang membahayakan. Dia memanggil seseorang untuk minta pertolongan. Ini namanya yasrahu. Kalau panggilan biasa, si fulan, itu bukannya yasrahu namanya. Yasrahu itu dia dalam kondisi bahaya dan minta pertolongan. Dia panggil orang, itu namanya yasrahu. Ya. Orang ini yang memanggil dan yasrahu. Tadi sudah paham ya mana yasrahu. Dia panggilan dalam kondisi gawat. Rubbama annahu yahfadul Qur'an. Boleh jadi terkadang dia adalah orang yang hafal Quran. Artinya hafal Quran berarti ayat-ayat tentang tauhid dan syirik itu biasa dia baca. So dia penghafal Quran. Tapi dia itu tadi berdoa kepada mayit. Itu keanehannya di situ. Dia hafal bil qiraati sab'i awil ashri. Dia hafal dengan 7 qiraah atau 10. Kalau kita kan qiraahnya satu ya. Bacaannya itu pun tidak hafal Al-Quran. Ini mereka ini kadang hafal Quran bahkan dengan 7 atau 10 qiraah. Wa yujawwiduhu tajwidan munqati'an nadhir. Dia betul-betul mentajwidnya dengan tajwid yang tidak ada bandingannya. Jadi tajwidnya betul-betul bagus. Yuqimuhu iqamatas sahmi. Dia luruskan bacaannya itu sebagaimana meluruskan anak panah. Anak panah itu kalau bengkok kan tidak kena sasaran nanti, dia harus lurus. Artinya ini menggambarkan betapa bagusnya bacaan Al-Qur'annya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu ya'tani bihurufihi wa yudayyi'u hududahu. Akan tetapi dia hanya perhatian dengan huruf-hurufnya, dengan lafaz-lafaznya, tapi dia menelantarkan batasan-batasannya. Ya. Jadi kalau dia baca wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, itu bacaannya sangat merdu. Tajwidnya bagus, tidak ada kesalahannya.
Dia berikan setiap huruf itu hak dan mustahaknya. Dia betul-betul keluarkan dari makhrajnya. Tetapi ternyata dia melanggar ayat tersebut. Dia berdoa minta keselamatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di situ letak keanehannya. Hal yang menunjukkan, kata penulis di awal pembahasan di pendahuluan, min a'jabil ujab wa akbaril ayat ad-dallati ala qudratil malikil ghallab. Merupakan keanehan yang paling aneh. Dan di antara hal yang menunjukkan akan kemahamampuan al-malikil ghallab. Allah yang maha berkuasa lagi maha mengalahkan. Kehendak Allah itu tidak bisa ditolak. Pasti terjadi. Walaupun orang cerdas, pintar, punya pendidikan yang tinggi, gelar yang tinggi, tetapi kalau Allah berkehendak tidak memberi hidayah kepada mereka, maka apa yang mereka miliki dari kecerdasan, dari harta yang banyak, dari gelar-gelar pendidikan yang tinggi, itu tidak akan menyebabkan mereka mendapatkan hidayah. Ya. Itu menunjukkan apa? Akan kemahamampuan al-malikil ghallab. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu di dalam masalah hidayah, ya, kita harus senantiasa memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang Allah wajibkan kepada kita. Ya. Di dalam setiap sholat, pada setiap rakaat. Yang kita minta adalah ihdina as-siratal mustaqim. Di antara semua doa yang ada, ternyata yang ditempatkan di surah yang terbaik, yang membacanya merupakan rukun sholat, adalah doa permintaan hidayah. Mudah-mudahan apa yang kita baca di pertemuan malam hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Allahumma alim